Nah, kali ini kita main fish, guys. Fish. Bagi kalian yang tahu, tolong kasih tahu dong cara beli ini gimana. Cara beli kapal ini. Nah, oke, kalau begitu kita naik jet ski aja. Yang penting kan bagus. Tidak. Mana jet skinya? Udah ini aja. Udah bagus. Coba. Pelgarden. Nah, kita masukin aja. Kode. Oke, kita lihat dulu, guys. Apakah ada? Oke, gak ada. Gak ada pulau baru ya. Tapi kok ada kepiting ya? Kayak ada itu kepiting. Coba kita cek ke Lost Jungle. Lost Jungle. Gak ada. Adventure Forest sudah gak guna. Exotic. Apakah benar exotic? Ayo guys. Exotic. BTW, lihat ini. Aku udah upload di game ini. Nge-lag satu game. Udah deh, tinggal kesini udah. Gampang. Dah. Selesai. Lama banget cuman kayak film tentang Forest. Padahal kan temenan ya Ever. Sama musuh dekat begitu. Kayaknya kita harus pakai jet ski. Udah dapet. Orca udah punya, Paus udah punya. Palingan apa? Cuman juga jelek. Adventure Forest. Akhirnya sampai juga. Asal izinnya Mega Maut asal nggak peduli. Udah kita pakai jet ski aja. Mami. Udah. Kita pakai dan kalau cap hidup kembang ucup yang mana Mika ambil. Kayak ini Vestigolok. Cap hidup kembang ucup siapa yang Mika ambil. Nah, baby. Tapi kita, ya itu udah dipakai. Kalau udah dipakai. Tapi kita jangan kasih lihat. Biar dia kira orang cupu, capek, tapi punya rod bagus ya. Dulu kan Adventure
Adventure. Apa sih Adventure? Cek lagi namanya apa? Adventure Volas ya, Adventure Volas dulu kan cuma ada mythic. Sekarang ada exotic. Kok ini lagi kapalnya? Udah dibilang jet ski aja, tiba-tiba munculnya itu. Jet ski aja. Ya, Get simple. Nah, kalau ini kan cepet. Yang tadi mah bulik, yang ini bagus. Ada lagi nggak yang kotor? Gak ada. Itu botol buang ke sini. Botol. No ya, ya siniin botol. Ini. Oke, balik lagi. Kalian gak bisa sombong sama aku. Itu apa garis putih? Kalian gak bisa sombong aku. Soalnya aku punya bagus. Langsung tadi ada garis putih. Langsung aku doang kali ya. Pelasaan kali ya. Sakan Wakola. Tunggu, ada shooting baru. Bohong kali ya, gak ada shooting baru. Kan gak ada shooting baru. Aduh, puntak. Dadah. Coba tempat yang tinggi sekali, biar dia gak bisa masuk, gak bisa ke atas. Nah, gak bisa kan ke atas. Gampang deh.
dengan mancingnya seru banget. Kicau, kicau, mancing, mancing, mancing mania. Oh, ada kan? Budi nggak beli? Hah? Budi nggak beli? Yang pedas yang mana, Bud? Berapa kembalinya? 15.000. Nggak bisa begitu. Kenapa ini? Cuman pollen floppy aja bisa begitu. Itu mah kalau yang di sini 12.000. Katanya common. Kayaknya cukup. Kayaknya kita pakai susah dah dapetin eksotik. Biasanya juga gampang, tapi manusia harus bersabar, boy. Di sekolah gue ada anak yang seperti itu. Sebut aja namanya Ipul. Ipul suka jalan di koridor dengan tangan masuk kantong, muka serius, seolah-olah lagi mikirin nasib umat manusia. Naiti, kenapa kamu kebalik, boy? Kenapa kamu telanjang, boy? Kamu telanjang. Aku adalah laki-laki. Aku jadi laki blok. Kamu kebalik. Berarti kamu bukan laki-laki. Aduh, Enggak, aku sengaja kebalik supaya aku bisa melindungin kakiku dari lava. Semakin jauh kakiku dari lava, semakin gampang menang. Hah? Tapi kan kepalamu kebakar. Tutup hati, kocak. Gue pikir gue adalah dinner boy. Gua bakal jadi kotak kalau kayak gini, tidak. Naiti, kenapa kamu kebalik, boy? Kenapa kamu telanjang, woi? Berarti Yumi telanjang. Aku adalah laki-laki. Jadi laki blok. Kamu kebalik. Berarti kamu bukan laki-laki. Enggak, aku sengaja kebalik supaya aku bisa melindungin kakiku dari lava. Semakin jauh kakiku dari lava, semakin gampang menang. Hah? Tapi kan kepalamu kebakar. Tutup hati, kocak. Gue pikir gue adalah dinner boy. Gua bakal jadi kotak kalau kayak gini. dikira ini kan limited. Kenapa kamu kebalik? Dikira ini kan limited ya. Kenapa kamu telanjang, woi? Berarti Yumi telanjang. Aku adalah laki. Oke. Berarti Yumi. Apa? Tolong beliin garam ya, nanti kembaliannya ambil aja. Terserah Papa mau beli apa. Oh, udah. Papa beli dulu ya. Oke. Udah Papa belinya, Ma. Nah, kembalian buat Papa. Papa ngapain beli produk kayak gini? Papa bisa jelaskan, Ma. Papa, tolong beliin garam ya, nanti kembaliannya ambil aja. Terserah Papa mau beli apa. Oh, Semoga pakai ini bisa dapetin eksotik. udah Papa belinya, Ma. Eksotik, eksotik. Kembalian buat Papa. Papa ngapain beli produk kayak gini? Papa bisa jelaskan, Ma. Papa, tolong. Nah, gila NTK aku dapat 9 dulu loh. Terus, gue bilang, wow gitu. Anak pantau dapat 100 aja gak capek kayak lu. Gak
What the? Mending kamu berkaca konten. Lu udah dilesin angklung mahal-mahal tapi gak bisa-bisa. Ya kan saya nggak suka. Sini. Lu pikir gua suka nggak lulus 9 bulan? Astaga. Tugas kamu cuma nurut. Ayo nurut. Tahu kok nongkrong. Iya man, fashion. Iya lu boleh. Masih berjabatan kan? Apa kan? Tolong istirahat lu. Nah, saya capek. Gua nggak capek gede lu. Lu denger nih. Kalau lu dadang gua udah kaya. Enak main. Iya, bukan negara lu. Kamu si gede kayak miskin itu. Jodoh kamu tuh anaknya Pak Anton. Anaknya mapan, kaya, tajir, makmur. Situ cari jodoh apa cari kesempatan? Ini pilih mama tuh udah paling benar. Emang orang tua dewa ya nggak bisa salah. Betul sekali. Kami dewa. Tugas kamu mengabdi pada saya. Kucuk. Ya, kami mau jenguk ma. Halo, halo. Ini. Ma, kalian sadar gak sih? Balik polosnya pucat saling suka deh. Yang pertama, Ael sama Meme. Seperti yang kita tahu, dulu kan di awal besar bawaannya tuh ribut mulu cuy. Kayak kucing sama anjing. Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini mereka tuh malah kayak kopalpe gitu. Dan sering nunjukin perhatian cuy. Ini sih jalur enemies to lovers ya. Kedua, Ijat dan juga Desi. Hal ini sih udah sulit dari awal season. Ingat gak? Momen dimana pas bekal Ijat udah dimakan teman-temannya. Devi tuh yang paling peka cuy. Dan juga langsung nawarin makanannya ke Ijat. Diam-diam tapi great lagi banget cuy. Nah ini dia kapal bangun terbaru kita cuy. Desi dan juga Susanti. Nah di episode mencari idola, mereka tuh udah terang-terangan saling mengidolakan nih cuy. Puncaknya pas Susanti mudik ke Indonesia. Nah di Jarjet nih langsung galau gitu. Dan juga tangan berat. Oh, juga kira-kira saya akan rindu kamu juga. Santi. Kalian sadar gak sih? Di balik polosnya pucapnya tadi gak mesra, ternyata ada di Kalian nyadar gak nih, kalau sebenarnya Kak Ros itu idaman para pria kampung durian runtuh. Karena ada beberapa momen yang memperlihatkan kalau Kak Ros ini dikagumi dan digoda Capek para banget pria. dah. Seperti ketika Kak Ros nyiapin makanan di teras Kapan rumah, ada dapetnya? NPC yang kagum dengan kecantikan Kak Ros. Selain itu, ketika Kak Ros mau mengantar nasi lemak ke kedai Uncle Mutu, ada dua pria yang menggoda Kak Ros. Abang Is dan Abang Badrul pun juga tertarik dengan Kak Ros. Seperti ketika di era Majapahit, Abang Badrul suka menggoda Kak Ros. Dan kalau Abang Is sukanya diam-diam, ya wajar aja sih kalau Kak Ros ini jadi idaman para pria. Karena selain kepala desa, Kak Ros ini juga punya sifat bekerja keras dan mandiri. Dan nyadar gak nih, kalau sebenarnya Kak Ros itu idaman para pria kampung. Kapan dapetin sampai sih? Kirim kudung itu bu. Di belakang. Apa dulu jangan gini Ram. Ini. Pak, lihat gambarku. Bagus kan? Papa suka kan? sepertinya aku bukan anak kamu. Adik kenapa nangis? Tapi aku sudah 6 tahun di dalam penghidupan mereka. Aku berhak menentukan pilihan hidupku. Aku akan merantau. Selamat tinggal, Bang. Ya pasti nih kalau udah Gue bakal pecahin rekor makan gultik biar banyak tuh kan sedunia. udah Gue bakal habisin 50 gultik. Gak mungkin lah. Gultik makan 3 porsi juga udah kenyang, Aisel. Setelah dia ngomong kayak gitu, jujur ya, gue itu orang yang gak bisa diremehin. Bang, kalau ngomongnya antek-antek asing bisa berubah gak? Ya mana mungkin lah guys, ini kan Transformers ya. Mana ngerti dia bahasa Indonesia. Masa iya dia kalau misalnya gue ngomong, hey antek-antek asing, bisa berubah kan gak? Hey antek-antek asing. Oh, ternyata kalian yang dimaksud antek-antek asing. Bang, kalau
kalau ngomongnya hey antek-antek asing bisa berubah deh. Ya mana mungkin. Kalian sadar gak sih? Setiap Lama masih lagi banget jualan gue ayam, tapi itu pasti bakalan muncul nih bocil gitu. Coba kalian lihat sendiri. Mana ada? Dua ini lagi penat oh. Mana ada? Itik lagi sudah bang. Nah, jadi dia ini siapa sih? Kok dia selalu muncul pas main lagi jualan gitu? Menurut teori gua sih dia ini tuh merupakan sepupunya Meme ya. Soalnya di salah satu episode yang berjudul Gongsi Pacai, itu kan Meme mau ngerayain Imlek di rumah sepupunya kan. Nah, di salah satu karakter itu ada yang mirip banget kayak nih bocil cuy. Dan mereka itu sama-sama belah tengah nyamping anjir. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Kalian sadar gak sih? Setiap Mail lagi jualan ayam, itu pasti bakalan muncul nih bocil gitu. Coba kalian lihat sendiri. Dua itik lagi penat. Kayak memilih. Kamu udah dapat 1 A hijau, 2 A hijau, dan sisa A-nya juga benar. 5 benar, kamu bilang aku harus tebak lagi di sampingnya. Apa cuma B? B hijau. Oh, jadi memang benar A, B, dan C. Tidak ada A, tidak ada C. Kalau semua ini A, menurutmu ini semua itu apa? Apa mungkin ini cuma B, 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 B? Semua B kamu benar. Karena aku udah tebak A dan B, yang di atas itu pasti C, 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 C. Kamu memang pinter banget karena tebak C, 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 C benar. Ini sih sudah jelas banget. Jadi mulai yang terakhir itu sudah pasti D, 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 D. Tidak ada D, D, D di sini. Tapi dapat D hijau. Masih ada sisa E. Nggak ada E. Kalau F gimana? Nggak ada F. Huruf C. C kuning. Ini sudah jelas sekali. Ini A, B, C, D, dan E. Ini A hijau dan ini B hijau. Tapi yang terakhir itu salah. Apa ini cuma emoji ya? Itu emoji tapi bukan yang tertawa. Gimana kalau itu bukan kotoran? Juga bukan meong. Pikirkan dirimu sendiri, Kubik. Aku pun merasa konyol. Bukan konyol, tapi kutu buku. Apa dia beneran baru saja bilang ke aku kalau jawabannya itu sebenarnya cuma emoji kutu buku? Ya, kamu benar semua. Kamu menang. Aku akan memilih. Kamu udah dapat 1 A. 3 momen kocak Tan Boy Kun diremehin seorang pedagang. Yang pertama, jagung pedas. Mungkin Bapak ini tidak tahu ya, kalau di depannya ini adalah sosok anomali. Karena bisa-bisanya Bapak penjual jagung ini meremehkan Tan Boy Kun. Dengan penuh percaya diri, si Bapak berkata, gak ada sejarahnya level 5 itu kemakan. Bahkan Tan Boy Kun sempat diomelin gara-gara pesen level 5. Sampai-sampai dikasih tantangan, kalau bisa habisin level 5 di depan si Bapak jagung ini, bayarnya gratis. Bapak ini kayak gak tahu siapa yang dihadapi. Jangankan jagung dengan cabai sendiri jagung aja dia makan. Dan ya endingnya Tan Boy Kun menjadi top global orang terkuat makan level 5 secara langsung. Nasi uduk. Jadi ada ibu-ibu yang jual nasi uduk, tapi Tan Boy Kun cuma bawa piring kecil. Nah, si ibu tidak percaya kalau Tan Boy Kun bisa menghabisi nasi sebanyak ini. Malah si ibu ngasih tantangan buat si perut black hole bersertifikat ini, buat ngabisin nasi uduknya dengan ngomong kalau habis dikasih gratis. Ya, porsi segini mah buat Tan Boy Kun kalau kalian tahu ya, cuma ngemil doang, ngemil. 5 menit kemudian, nasi uduknya udah lenyap tak bersisa. Capek banget deh. Endingnya ya, si ibu cuma bengong dan cuma bisa 10. ketawa. BTW ada sedikit adegan nyenggol si Willy Wonka. Terus nanti ya. Ngalahin itu. Siapa nih? Waduh, saya bukan Willy Salim, Bu. 3 momen kocak Tan Boy Kun diremehin seorang pedagang. Oke, mau cerita cuy. Jadi gua punya temen yang baru aja main Minecraft. Yoi, sama bro, gue juga punya teman baru, tapi kok ada yang berbeda dengan penampilannya. Oke, gua mau cerita cuy. Jadi gua punya temen yang baru aja main Minecraft. Yoi, sama bro, gue juga punya teman baru, tapi kok ada yang berbeda dengan penampilannya. Namanya pemula cuy, jadi ya dia bener-bener gak tahu apapun tentang Minecraft. Kau tahu yang aneh? Player ini kan pemula ya. Tapi dari mana caranya dibuat ginian aja? Wibob, dia kemarin dapat diamond dan wajar pemula. Dia gak tahu kalau ngambil diamond harus pakai iron pickaxe dan dia di sini ngambilnya pakai pickaxe batu. Oke, di sini gue barusan nemu diamond. Katanya dia nemu gitu dan baik banget nih dia ngasih gue pickaxe iron. Lumayan. Lama banget dah. Jadi ya gak dapat diamondnya. Nah, yang ngeselin di sini dia bukannya berhenti karena gak dapat, malah diamondnya dihabisin cuy. Wih, ada lagi nih katanya. Kok lu nemu mulu? Lu nggak X-ray kan? Lu, admin pusat, kenapa datang ke sini pak? Kena ban, ternyata dia pakai X-ray, anak saya 4. Ada lagi, gua mau nunjukin Sugarcane farm dia yang bikin greget banget. Lihat nih, semuanya tampak normal cuy. Tapi ketika Sugarcane-nya nunggu,
Ya, pistonnya gak nyampe cuy. Kata teman saya yang pemula, dia saranin buat nambahin satu benda untuk sugarcane. Katanya pasang ini aja. Tuh, jadi katanya nggak sia-sia farm sugarcane-nya. Dan puncaknya ini bener-bener bikin gua kesel. Jadi ceritanya di sini enchanting table gua hilang. Dan setelah gue cari-cari ternyata ada di sini cuy. Pedang-pedang terbuat dari obsidian bukan gini dong caranya. Teman Bang Oran sepertinya